Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan menggabungkan analisa dan prediksi pergerakan market pada ketiga instrumen investasi yang kali ini eh, cukup menjadi pilihan ya bagi para investor dan para trader semuanya. Yang pertama saya akan bahas adalah indeks Indonesian Stock Market ya. Jadi indeks IHSG di mana pada saat ini tertahan di sekitar 6 ribuan. Dan yang menjadi pemberat dari IHSG adalah salah satunya adalah angka COVID gelombang kedua yang terjadi di Indonesia sedemikian tinggi ya pada beberapa hari terakhir ini. Dikarenakan memang sudah bisa diantisipasi itu sebelumnya karena pergerakan mudik dari di beberapa bulan yang lalu pada saat libur hari raya juga pergerakan dari mobilitas dari warga negara asing ya ke Indonesia khususnya dari sumber varian Delta yaitu di India. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Kali ini saya akan menggunakan satu charting saja, yaitu saya akan menggunakan uh, trading view ya. Kemudian saya juga seperti biasa, seperti ciri khas dari channel Eka Vlog, saya menggunakan sistem algoritma trading ya. Kita bisa lihat di sini indeks composite. Indeks composite pada rehat pada sesi pertama hampir menyentuh 6.000 lagi ya dan ada kenaikan tipis setelah di hari kemarin berada di bawah 6.000 ya. Berada di 5.900 sampai dengan di bawah 5.940-an ya. Dan pada sesi pertama pada siang hari ini saat saya membuat video ini sudah mau menembus ke zona 6.000 lagi. Jadi kalau kita lihat pergerakan charting secara harian untuk indeks composite ini sebenarnya sedang pada masa bullish trend ya. Ini terbukti dari software charting saya menunjukkan bahwa di sini sistem algoritmanya ini ya apa kita bisa lihat di sini candlestick-nya itu berada di atas garis pita hijau. Jadi artinya bullish ya dan sempat beberapa waktu yang lalu pada tanggal 11 Mei sampai dengan kisaran tanggal 3 bulan Mei itu bearish ya dan bulan Juni ini sampai dengan akhir bulan Juni ya ini bullish sebenarnya, cuman bullishnya itu tertahan ya sehingga dia tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Itu untuk composite ya yang sudah saya sampaikan bahwa pemberat dari IHSG adalah lonjakan kasus COVID-19 yang tembus angka rata-rata hariannya mencapai rekor tertinggi ya. Dan itu yang menjadi pemberat sebenarnya untuk IHSG dan juga tapering tantrum dari kebijakan The Fed dari pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu penguasa market dunia. Ya, composite seperti itu ya. Jadi masih wait and see ini seperti ini. Dan kemarin juga saya sudah sampaikan yang paling prospek di sektor untuk IHSG adalah di saham-saham teknologi. Silakan di saham teknologi dan saham-saham bank digital untuk dalam waktu dekat ini ya. Nah, nanti bisa dicek lagi video saya yang sebelumnya ya. Kemudian kita lihat untuk pasar dari setelah IHSG, maka kita lihat untuk pasar dari cryptocurrency ya, BTC, USDT. Kita lihat dari pasar Binance,
Untuk BTC kemarin juga sempat pada zona penurunan ya pada beberapa hari yang lalu itu di time frame hariannya itu dia masuk di zona merah ini ya. Jadi pitanya berada di bawah pita merah ini artinya bearish ya. Tetapi memang ada pemulihan sesaat ya karena pada titik terendah kemarin mencapai angka 29.357 ribu USDT. Itu angka terendahnya dan sekarang ini sebenarnya sudah terjadi pullback ya untuk pasar cryptocurrency itu masuk di ada kenaikan sekarang berada di zona 34.871. Jadi dia berada tepat di garis di area demand-nya. Jadi tepat di area demand-nya. Jadi kalau dia bisa tembus ke atas di area ini, maka dia akan menuju ke area 40 ribuan dan kalau 40 ribuan bisa tertembus ya dia akan balik lagi di angka di atas 50 ribuan. Tapi ini juga rupanya pasar juga masih wait and see ya untuk BTC ini. Sehingga pergerakan BTC ini juga berpengaruh terhadap altcoin lainnya. Jadi kalau altcoin BTC ini bisa pulih dalam waktu dekat, maka pergerakan dari altcoin juga bisa pulih. Kemarin juga saya tunjukkan ya chart untuk BTC Rainbow Chart ya. Di BTC Rainbow Chart itu harga sekarang termasuk cheap ya, artinya termasuk murah sehingga layak untuk dibeli. Itu untuk market BTC ya. Rupanya tidak jauh berbeda untuk stock market di Indonesia. Jadi semua investor pada wait and see ini dan ada beberapa juga investor yang mengkolek di harga bawah ya untuk beberapa instrumen investasi. Lalu kita lihat untuk gold ya. Gold kita lihat untuk pasar dari emas ya, gold XAU USD. Kita bisa lihat dari CFD yang ada di salah satu market forex ya. Gold itu juga sama ya. Gold terjadi penurunan pada pasar hariannya sekarang pada masa bearish ya. Dia sudah berada di 1756 ini di akhir minggu ya. Kalau kita lihat algo tradingnya menunjukkan adanya sinyal sell. Ada sinyal sell, bahkan sinyal sell-nya ini diperkuat ya. Ada dua sinyal sell di sini. Dan sekarang berada di 1756. Jadi masih masa bearish juga ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kemana nantinya uang dari para investor ini ya, terutama untuk para paus itu kemana? Karena di gold juga turun, kemudian di BTC juga masih masa bearish juga ya, kemungkinan bisa jadi beberapa lari ke cryptocurrency ya, kemudian kalau di saham juga sama masih turun. Nah kemungkinan larinya ke BTC ya, ke BTC dan altcoin ya, kemungkinan seperti itu. Jadi coba kalau kita lihat time frame lebih besar untuk gold ya, gold ini sebenarnya kalau di time frame weekly-nya masih bullish ya, masih masa bullish, tetapi kalau di time frame daily-nya dia sudah bearish ya dengan adanya ini. Dia sudah bearish, kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek sama ya, dia masih masa bearish ya, di 1 jaman pun kira-kira sama. Bearish juga ini ya. Candlestick berada di bawah pita warna merah ini. Pita warna merah artinya bearish. Itu seperti itu ya untuk market gold, sama aja ya. Jadi market gold itu terjadi bearish ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Nasdaq ya. Nasdaq coba kita lihat untuk Nasdaq. Nasdaq ya, kita lihat pasar Nasdaq ini yang menguasai saham-saham teknologi dan kita lihat untuk charting harian untuk Nasdaq itu
masih masa bullish. Jadi artinya selain ke cryptocurrency, rupanya eh, untuk apa? Untuk uang itu bergerak di Nasdaq. Dari saham-saham sektor teknologi yang ada di Amerika yang berada di kawasan Silicon Valley ya. Jadi untuk indeks Nasdaq ini koreksinya kecil sekali dan sekarang masih pada masa bullish trend karena bisa kita lihat semua dari candlestick itu berada di atas dari pita warna hijau ini. Artinya pada pasar Nasdaq itu naik ya. Nasdaq itu isinya adalah saham-saham Apple, kemudian saham Tesla, saham Facebook, saham Twitter, saham Amazon, dan saham Netflix ya. Jadi saham-saham di sektor teknologi. Coba kita lihat ini pasar Nasdaq lagi tutup ya. Karena di Amerika masih malam. Dan ini bisa kita lihat untuk time frame yang lebih pendek 4 jamnya pun juga masih masa bullish dan ada beberapa sinyal buy secara terus menerus ya. Walaupun ada sinyal sell ini di sela-selanya ada sinyal sell, tapi sinyal sell-nya berada di atas pita hijau. Artinya sinyal sell-nya hanya sinyal koreksi. Lebih dominan bullish-nya. Lalu kalau di 1 jam bisa kita lihat 1 jam pun masih bullish ya. Dan ini ada sinyal koreksi pada 1 jam di malam kemarin ya, tadi malam waktu Indonesia ya, pagi tadi waktu Amerika. Ini bisa kita lihat ya. Ini untuk Nasdaq. Jadi bisa disimpulkan ternyata uang dari para paus atau investor besar itu dilarikan ke cryptocurrency dan di pasar saham Amerika khususnya di sektor saham-saham teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk update singkat perkembangan dari 3 pasar, bahkan 4 ya, yang saya kombinasikan di sektor saham. Saham dari Indonesia dan saham dari pasar dari Amerika, khususnya di saham-saham sektor teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dan like untuk channel Eka Vlog apabila channel ini memang menjadi manfaat buat Anda sekalian. Saya akan rajin update untuk yang berikut-berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, happy cuan.